Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report, masih bersama dengan Pak Dino Patijala. Pak Dino, berbicara tentang organisasi diaspora ini sendiri, untuk kedepannya akan seperti apa Pak? Adakah kemudian rencana untuk membentuk komunitas-komunitas kecil begitu di tiap negara atau di tiap daerah atau seperti apa Pak? Kalau komunitas dari segi network, Indonesia Diaspora Network itu sudah terbentuk ya. Yang paling penting adalah koneksitas mereka dengan tanah air. Nah di sini memang kita memang harus adu cepat dengan mereka nih. Mereka cepat sekali tuh, Veronica, ya, menjamur nih. Indonesia Diaspora Network di Belanda, Afrika Selatan, Amerika, Kanada, Swedia pun ada, Australia, apalagi Jepang, Korea dan lain sebagainya. Mereka menuntut sebenarnya nggak banyak. Mereka menuntut kalau ke Indonesia diberikan fasilitas khusus. Nah itu telah kita berikan. Baru kemarin diumumkan di New Orleans gitu. Dan bahkan orang diaspora Indonesia yang datang ke Indonesia itu juga bisa berupaya, membuka usaha dan bekerja di Indonesia gitu. Ya mereka itu yang banyak yang mereka inginkan. Sekarang kita lagi mengupayakan kalau bisa mereka mendapatkan visa 5 tahun multiple. Jadi selama 5 tahun itu mereka bisa bolak-balik kapan aja gitu. Iya. Baik, Pak Dino, apakah ini atau hal-hal tersebut merupakan salah satu dari program Anda atau adakah program khusus kemudian untuk sisa masa jabatan Anda selama 3 bulan ini untuk diaspora sendiri, Pak? Kalau saya ingin membenahi, sekarang kan saya di Kemlu. Di Kemlu itu ada kantor yang secara khusus mengurus diaspora. Saya ingin membenahi kantor itu agar bisa adu cepat nih dengan gerakan diaspora yang di luar negeri. Tapi saya juga ingin agar ada fasilitas atau mekanisme diaspora seluruh dunia bisa berkoneksi bukan hanya dengan Jakarta nih, tapi dengan kabupaten dan kota-kota nih yang masih banyak membutuhkannya gitu. Kemarin ada program pengiriman komputer dari diaspora di Amerika ke Gunung Kidul secara khusus tuh kan, dan itu efektif sekali. Saya ingin lebih banyak. Ide kreatif mereka sendiri ya Pak? Benar. Mereka yang membayar, mereka yang mengirim gitu. Ya, dan lain sebagainya. Pak Dino, kemudian dengan Anda sendiri, apa harapan Anda dari pemerintah? Apakah membentuk suatu regulasi khusus untuk diaspora kita agar artinya kerja cepat mereka itu bisa tersalurkan dengan cepat pula ke dalam negeri kita atau bagaimana Pak? Tentu saya harapkan ada undang-undang diaspora suatu hari. Saya juga secara pribadi mendukung, walaupun ini pribadi ya, bukan pandangan pemerintah ya, mendukung kewarganegaraan secara selektif. Jadi bukan secara global tapi secara selektif. Dengan negara-negara yang kalau kita hitung pasti Indonesia yang untung dari segi modal, teknologi, jaringan dan lain sebagainya. Seperti apa sih Pak bentuknya? Kalaupun juga Anda tadi katakan sudah membangun network atau jaringan, terus ada juga bikin Diaspora Foundation, Business Council, itu seperti apa kontribusi mereka ke dalam Indonesia sendiri Pak? Kalau dihitungnya masih susah nih, ya. Tapi yang jelas bisa dihitung dari lebih banyaknya investasi masuk, lebih banyaknya deal atau transaksi bisnis, ya kan, lebih banyaknya filantropi ya, sumbangan-sumbangan untuk pendidikan, untuk anak-anak kita dan lain sebagainya. Kalau itu udah banyak tuh. Cuma ini aja susah ngitungnya nih. Dan tidak terekspos secara ini mungkin tidak Pak. Terekspos karena diaspora itu orang yang rendah hati tuh. Banyak mereka melakukan sesuatu, mereka nggak cari media, nggak cari gembar-gembor itu. Saya suka tersentuh tuh. Mereka benar-benar tulus itu. Karena memang benar-benar kecintaannya terhadap Indonesia sendiri luar biasa. Baik, Pak Dino, dari tanggapan diaspora kita di luar begitu, bagaimana sih mereka melihat Indonesia untuk saat sekarang ini? Toh sebagian besar mereka adalah pengusaha Pak, yang kemudian mungkin punya ide atau niat berinvestasi di Indonesia sendiri, tapi mungkin mereka juga sempat mengatakan ada hal-hal yang perlu dibenahi begitu Pak di Indonesia. Apa tanggapan mereka? Sempat curhat mungkin ke Pak Dino? Kalau yang selalu yang mereka ingin dibenahi itu adalah yang berkaitan dengan kecepatan birokrasi. Ya, dan itu udah ini tuh kuping saya udah sering banget dengar Pak ya. Dan itu memang kita harus peka gitu. Karena mereka umumnya kan pengusaha. Dan mereka hidup di negara yang serba cepat gitu. Jadi kita kalau memang menggait mereka, kita juga harus cepat. Kalau ada mereka aspirasi, ada inisiatif, kita harus selalu tampung dan kita harus selalu olah itu. Makanya unit yang menangani diaspora di tanah air harus kuat nih. Ya, kalau di Cina tuh ada kementerian sendiri yang menangani di diaspora. Di India juga ada kementerian sendiri. Artinya mereka punya wadah begitu ya Pak ya? Saya ingin di Indonesia itu sekarang ada unitnya tapi masih kecil. Unitnya harus benar-benar dikasih sumber daya, dikasih sumber manusia dan modal, anggaran yang pas gitu. 10 juta orang loh. Ya kan? Jadi luar biasa itu Pak kontribusinya untuk Indonesia kalau memang benar-benar serius untuk digarap begitu ya Pak. Adakah kemudian sempat komunikasi dengan pemerintahan yang kemungkinan nanti terpilih begitu Pak atau yang baru ini? Oh belum sama sekali ya Pak. Ada ide atau
nantinya kalaupun ke depannya untuk diaspora Indonesia sendiri, Pak? Saya kira begitu nanti presiden berikutnya mengambil alih pemerintahan, mau tidak mau perlu harus mendengar apa itu diaspora, apa kebijakannya, dan menggarapnya lebih lanjut. Karena nggak ada negatifnya, yang ada hanya positifnya dan pelipat gandaan multiplikasi dari keuntungan itu. Oke. Kapan kira-kira pendataan diaspora yang sedang dilakukan ini bisa rampung begitu? Sedang kita kerjakan, saya sih mudah. Ini tidak akan ada selesainya nih, karena ini kan kita terus bertambah, akan terus bertambah gitu ya. Tapi yang jelas gini, Veronica, kalau Indonesia benar-benar ingin mendunia, menjadi kekuatan global, asetnya adalah diaspora. Karena di setiap kita nggak bisa bikin konsulat atau KJRI di setiap kota. Tapi kalau ada diaspora di setiap kota dunia, justru itu mereka cukup. adalah marketing kita yang tersebar di luar Indonesia begitu. Benar. Terakhir mungkin Pak Dino, untuk harapan Anda untuk diaspora ke depan, Anda punyakah rencana besar terhadap diaspora ini bahwa dengan komunitas yang sudah dibentuk ini akan banyak kemudian hubungan kerjasama yang terintegrasi dengan Indonesia, atau seperti apa nanti Pak ke depannya? Benar, saya ingin sekali melihat hal itu, dan menurut saya salah satu hal yang terpenting adalah komunitas inovator diaspora di Indonesia yang di luar negeri itu. Banyak kan inovator-inovator, tapi karyanya masih belum kita ketahui dan belum kita tarik ke dalam itu. Saya kira kalau ini kita bisa capai dan lakukan dalam waktu dekat, dampaknya akan sangat terasa. Setidaknya itu bisa menjadi trigger juga untuk pemuda-pemuda Indonesia kita ya Pak, pemuda bangsa kita begitu ya Pak. Benar sekali. Baik, terima kasih Pak Dino Patijalal sudah bersama kami di Special Report Berita 1. Kami berharap agar diaspora Indonesia atau organisasi ini pun bisa terus berkembang Pak ke depannya. Jangan sampai dilepas mereka yang sudah berada di luar untuk tetap mengingat Indonesia. Terima kasih. Salam merdeka. Salam merdeka. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Dino Patijalal, dan Special Report masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.